لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain yang pada malam hari ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan satu kegiatan sholat maghrib berjamaah diteruskan dengan kajian ilmu yang insya Allah dengan itu kita akan bisa meningkat potensi kita sebagai hamba Allah yang beriman untuk menyempurnakan keimanan kita sehingga menjadi manusia yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib rahimakumullah, pada tahun yang lalu, tahun 2020 atau berapa gitu, pernah kami sampaikan juga wasiat Ali bin Abi Thalib yang waktu itu adalah 3 wasiat. Tetapi pada saat ini kami akan menyampaikan juga wasiat Abi Thalib yang lain ya, yang isinya lebih dari 3. Karena itu mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa kita kaji secara keseluruhan. Jamaah maghrib rahimakumullah, wasiat ini diberikan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Julukan beliau adalah karramallahu wajhah. Menurut satu riwayat bahwa beliau ini mulai kecil sampai dengan meninggal tidak pernah melihat kemaluannya, sehingga disebut dengan karramallahu wajhah. Ya. Karena itu beliau juga banyak memberikan nasihat pada putranya yang pernah saya kutip itu lebih dari 50 nasihat yang disampaikan oleh beliau kepada putra-putranya. Salah satu di antaranya adalah ya bunayya ikhfat anni arba'an la yaduruka ma amilta ma'ahunna aghnal ghina al aklu wa akbarul fakri al humku wa hasul wahsatil al ujbu wa abul hasbi husnul khuluq. Wahai anakku, kata Ali, peliharalah dariku 4 perkara, 4 hal yang apabila kamu laksanakan tidak akan menyesatkan kamu. Pertama, aghnal ghina al aklu. Akal itu merupakan kekayaan yang terbesar. Wa akbarul fakri al-humku. Dan kefakiran yang besar itu adalah kebodohan. Wa khasul wahsyati al-usbu.
Dan sifat yang paling jelek adalah ujub sombong. Wa akbarul hasbi husnul khuluqi. Dan semulia-mulia kemuliaan adalah akhlak yang baik. Nah, ini wasiat Ali bin Abi Thalib yang pernah disampaikan kepada putranya Husain. Waktu itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah kekayaan yang paling berharga adalah akal. Kemudian yang kedua, kemiskinan terbesar dalam hidup ini adalah kebodohan. Yang ketiga, sifat yang paling hina dalam hidup ini adalah sombong. Dan sebaik-baik kemuliaan di dalam kehidupan kita adalah akhlak yang mulia. Mari kita kaji satu persatu dari 4 wasiat Ali bin Abi Thalib ini. Yang pertama, kekayaan yang paling berharga adalah akal. Akal itu adalah satu instrumen dalam tubuh kita yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain. Tapi kalau otak ada, binatang punya otak. Sehingga kalau kita korban, kemudian otaknya. Tetapi kalau akal, tidak. Akal hanya diberikan kepada manusia. Sehingga Imam Al-Jawzani mengatakan, Al-aqlu jauharun mujarradun yudrikul fa'inati bil wasaiti wal mahsusati bil masyahidi. Kata Imam Al-Jurjani, akal itu adalah esensi tunggal. Jauharun itu sebenarnya artinya asli adalah permata. Esensi tunggal, instrumen tunggal. Yudrikul fa'inat bil wasaiti. Yang bisa melihat apa yang gaib dengan mekanisme tertentu. Wal maksusat bil masyahidi, dan juga bisa melihat hal-hal yang kelihatan dengan indera. Jadi ini akal, kata Al-Jurjani. Al-Jurjani itu ulama besar ya di waktu itu. Beliau mengatakan, jadi akal itu adalah satu esensi tunggal yang dapat memahami hal-hal yang abstrak, yang tidak bisa dilihat melalui mekanisme-mekanisme tertentu. Jadi akal. Ya. Kemudian juga bisa mengetahui benda-benda yang konkret yang bisa terlihat dengan melalui indera. Jamaah maghrib rahimakumullah, akal di dalam Al-Quran tidak tersebut secara fisiknya akal. Jadi yang ada adalah tidak tercantum al-aqlu begitu enggak. Tapi adalah fi'il mudhari'nya. Jadi bukan isimnya. Sehingga di dalam Al-Quran tidak pernah kita jumpai kalimat al-aql, tapi yang ada adalah fi'il mudhari' dari ba'akal. Ya, aqala, yaqilu, dan seterusnya. Ya. Sehingga ada contoh-contoh di dalam ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk kita berpikir menggunakan akal. Di antaranya Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahun. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala taqilun." Jadi tidak ada, tapi ada fi'il mudhari'nya taqilun. Hidup di dunia itu adalah hanya sebagai permainan. Dan hidup akhirat adalah kehidupan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu
memahaminya, tidaklah kamu memikirkannya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Adakah kamu memerintahkan manusia untuk berbuat baik sedang kamu lupa pada dirimu sendiri? Wa antum tatlunal kitab, dan kalian membaca kitab, yaitu Al-Quran. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Kalau ada orang yang kadang-kadang membuka sesuatu yang sulit, bagaimana supaya bisa dibuka? Maka akallah yang digunakan. Bagaimana supaya bisa dibuka? Nah. Kemudian ufillakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kamu, apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memikirkannya, memahaminya? Ini ayat-ayat yang menjadi contoh bagaimana kita diperintah oleh Allah untuk menggunakan akal. Yang akal itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, hanya dimiliki oleh manusia. Hanya diberikan oleh Allah kepada manusia saja, tidak diberikan kepada yang lain. Ya, ini juga ada wa huwallazi yuhyi wa yumit walahu ikhtilaful lail wan nahar afala ta'qilun. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Ya. Jamaah maghrib rahimakumullah. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata akal dalam bentuk masdar atau dalam bentuk isim. Tidak ada. Tapi yang ada adalah dalam bentuk fi'il. Ya. Ada yang yakilun, ada yang takkilun, ya, tergantung nanti fa'ilnya apa. Ya, rata-rata yang banyak adalah fa'ilnya adalah antum, sehingga disebutkan takkilun. Ya. Itu adalah akal. Jadi alangkah sayangnya kalau kita sebagai hamba Allah yang diberikan akal, tapi akal itu tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Hanya untuk memikirkan kehidupan sementara, kehidupan dunia. Tapi tidak dipergunakan untuk memikirkan bagaimana nanti kita hidup di akhirat yang kekal itu. Padahal kehidupan akhirat adalah kehidupan yang baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat adalah lebih baik bagi kamu daripada kehidupan dunia. Tapi banyak orang yang tidak memikirkan itu. Padahal Allah selalu memerintahkan kita untuk memikirkan itu. Nah, ini akal. Kemudian yang kedua, kemiskinan yang terbesar dalam hidup adalah kebodohan. Dalam satu hadis disebutkan kebodohan adalah salah satu tanda kiamat. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asratis saati an yurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yusrabal khamru wa yadharul zina. Anas bin Malik meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asratis saati, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, ayur fa'al ilmu, lenyapnya ilmu pengetahuan. Jadi kalau nanti ilmu-ilmu ini sudah tidak dipelajari oleh orang, itu salah satu tanda daripada kiamat. Wa yasbutal jahlu, dan munculnya kebodohan-kebodohan, karena tidak mau melajari ilmu juga bodoh. Wa yasrabal khamru, dan
banyak diminum khomer diminum. Wa idharul zina, dan praktek perzinaan yang terang-terangan. Sudah tidak ada malu lagi. Kalau 3 hal ini terjadi, itu berarti kiamat sudah dekat. Nah, itu tanda-tanda dari kiamat. Salah satunya adalah kebodohan. Ya. Jadi kebodohan itu memang sangat sesuatu yang tidak harus kita miliki. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam sebuah syairnya, al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu syahirun wa in kana syaikhun. Orang yang berilmu, orang alim itu derajatnya tinggi, potensinya tinggi, jiwanya besar. Meskipun dia masih muda. Ya bisa kita lihat sekarang ini, orang yang berilmu dan tidak berilmu sudah jauh. Wal jahilu syahirun wa in kana syaikhun. Dan orang bodoh itu derajatnya rendah, kecil, kerdil, minder wardeg dalam ilmu, dalam bahasa yang lain. Selalu merasa rendah diri, karena sudah tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Sehingga karena itu pada saat dia muda, Imam Syafi'i mengatakan, wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Apabila ada pemuda yang waktunya dilewatkan untuk tidak menuntut ilmu pengetahuan, maka takbirkan 4 kali seperti dia telah meninggal dunia. Oh, keras Imam Syafi'i. Jadi ilmu itu penting supaya tidak menjadi bodoh. Orang Islam harus pandai, tidak boleh bodoh. Karena itu kalau bodoh tidak bisa mempelajari Al-Quran. Al-Quran merupakan ilmu yang sangat banyak, yang sangat bermanfaat, yang berisi petunjuk dari Allah. Dan itu perlu dipelajari oleh orang-orang kita yang mempunyai Al-Quran. Nah, kalau bodoh sulit itu. Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, atau dalam bahasa lain Al-Iskandariyah, menjelaskan tentang tanda-tanda kebodohan. Man ra'aitahu mujiban ala kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dzakiran kullama alima fastadillu bidzalika ala wujudi jahli. Kalau ada orang yang kamu lihat selalu menjawab apa saja yang ditanyakan, wa mu'abbiran an kulli ma syahida, dan selalu menunjuk
membenci kepada orang yang sombong. Ini sudah sering kita dengar ayatnya. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surat Luqman. Janganlah kamu memalingkan mukamu di hadapan manusia. Kadang-kadang ada orang bicara dengan orang lain itu melengos. Ini salah satu tanda sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini jadi orang yang sombong tidak disukai Allah. Karena itu Ali memberikan wasiat pada putranya, ya, sifat yang paling buruk adalah sombong. Orang sombong itu dalam kesesatan. Ini firman Allah, sa'asrifu an ayatil ladzi yatakabbaruna fil ardi bighairi haqqi. Akan kutunjukkan orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat, tidak mau menerima ayat-ayat kami. Walaupun itu benar. Wa ayyaru kula ayatin la yu'minu biha. Apabila dijelaskan ayat-ayat Allah tidak percaya. Wa ayyaru sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Kalau ditunjukkan jalan yang benar tidak diambil, tidak mau mengikuti. Wa ayyaru sabila ghayyi yattakhidhuhu sabila. Tapi kalau mendapatkan jalan-jalan setan, jalan yang tidak benar, itu malah dia ikuti. Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian itu karena mereka adalah mendustai ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi orang sombong itu selalu dalam kesesatan karena dia tidak akan pernah mengambil kebenaran dari Allah, tidak akan pernah mengikuti jalan-jalan lurus dari Allah, tetapi jalan-jalan setan yang akan selalu diikuti. Ya, contohnya seperti Fir'aun dan sebagainya. Orang sombong dimurkai oleh Allah dan hatinya dikunci. Alladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Ya, ayat yang terakhir itu. Ya. Orang-orang yang memperdebatkan ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan sisi orang yang beriman. Karena apa? Karena kesombongan mereka dan hati mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sombong dikunci. Ibnu Athaillah berkata, "Man athbata li nafsi tawadhu'an wal mutakabbiru haqqan. Idz laisa tawadhu illa an raf'atin fama ta'athbata li nafsika tawadhu'an fa antal mutakabbiru haqqan." Siapa yang, kata Ibnu Athaillah, merasa dirinya tawadhu, itu berarti dia sombong. Merasa tapi bukan tawadhu tapi merasa. Karena tawadhu tidak muncul dari orang yang merasa mulia. Maka dari itu ketika kau merasa mulia, berarti kau telah sombong. Aku loh paling pinter, aku loh paling dan sebagainya. Itu berarti sombong. Ya. Nah, karena itu mari kita hindari sifat-sifat seperti itu. Kemudian yang terakhir, sebaik-baik kemuliaan adalah akhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat.
An Jabir anna Rasulullah sallam qol inna min ahibbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamati ahsanuhum akhlaqan. Ya. Orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat kedudukan pada hari kiamat denganku yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Karena itu Rasulullah risalah utamanya dia adalah memperbaiki akhlak. Karena pada saat beliau diutus ternyata di tempat orang-orang yang akhlaknya rusak, yaitu orang-orang jahiliyah. Karena itu pertama-tama yang dilakukan adalah memperbaiki akhlak. Akhlak mulia menjadikan seorang menjadi mukmin yang utama. Rasulullah bersabda, "Ya Rasulullah, ayyul mu'mini afdal?" Qala ahsanuhum khuluqan. Rasulullah ditanya oleh sahabat, mukmin yang bagaimana yang utama itu? Kemudian beliau bersabda, ahsanuhum khuluqan, yaitu mukmin yang akhlaknya baik. Jadi kalau kita berakhlak mulia, ini akan mengangkat derajat kita menjadi mukmin yang utama, mukmin yang paling baik. Nah, jadi akhlak mulia penting bagi kita. Orang yang berakhlak mulia tidak akan hidup susah. Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, "Arbaun idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya." Ada 4 perkara yang apabila ada pada diri kamu, maka kamu tidak akan susah dan tidak akan ditinggalkan dunia. Apa arbaun? Hibdu amanah. Pertama adalah menjaga amanat, wasidqu haditin, dan berbicara yang jujur, wa husnul khaliqatin, dan berakhlak yang baik, wa ifatu fiturin, dan menjaga kesucian. Yang terakhir, akhlak yang mulia menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat. Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq. Tidak ada satupun yang lebih berat timbangannya daripada akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu nanti menjadi pemberat kebaikan kita di dalam kehidupan akhirat. Karena itu mudah-mudahan kita senantiasa menjadi akhlak, memiliki akhlak yang baik, bergaul dengan orang dengan akhlak yang baik, dan akhirnya kita akan menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ya 4 wasiat Ali kepada putranya yang tentunya juga kepada kita semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini kita bisa mengitibari apa yang diberikan oleh Ali kepada kita semuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.